Halo semua, selamat datang di Auto Rider. Kali ini kita akan kedatangan sebuah motor yang sebenarnya nggak baru-baru amat ya, tapi dia punya banyak sekali hal baru dari Kawasaki. Ini adalah Kawasaki ZX25R. Dan sekarang ada variannya nambah, fitur-fiturnya nambah, dan banyak sekali yang bisa kita bahas di sini. Salah satunya adalah yang warna Kawasaki Racing Team ini. Dia namanya nambah R1 jadi ZX25RR. Itu adalah varian terbarunya. Jadi mereka punya sekarang total 3 varian. Dari yang standar itu harganya sekarang jadi 105 juta. Terus ada yang varian ABS SE Special Edition. Waktu yang generasi sebelumnya mentok di Special Edition saja. Sekarang harganya 123 juta 500 ribu rupiah, naik sekitar 3 juta setengahan. Dan sekarang Anda kedapatan satu varian lagi yang jauh lebih komplit, jauh lebih racing. Ini adalah ZX25RR. Harganya 129 juta rupiah di Jakarta, Depok, dan Tangerang. Kita akan bahas satu-satu seperti apa saja ubahan yang dilakukan Kawasaki pada line up ZX25 ini. Selamat datang di Auto Rider bersama saya Manut. Selamat menonton video ini. Kita akan bahas satu-satu dulu ya, mulai dari desain dulu deh. Karena dia punya desain yang sedikit berbeda dibanding sebelumnya. Walaupun secara overall masih begini saja, tapi Anda akan lihat beberapa perbedaan minor. Misalnya di depan ini dia punya lampu sen yang sudah LED dan ada semacam garis-garis smoke-nya gitu ya. Dan di belakang karena depan LED, belakang juga sudah LED. Itu adalah perbedaan utamanya. Lalu perbedaan berikutnya tampil sedikit-sedikit kelihatan tapi mencolok. Seperti di bawah sini, khusus yang ZX25RR itu shock breaker belakangnya warnanya hijau. Karena dia punya fitur khusus, nanti kita akan bahas. Dan di depan sini itu juga ada garpu depan yang sedikit berbeda dibanding dua varian yang lain. Dia punya setelan, terutama preload untuk shockbreaker SFF BP yang di ZX25RR ini. Nah, bedanya apa antara ketiga varian itu? Yang pertama adalah yang warna hijau ini adalah varian paling komplitnya, karena dia sudah punya semuanya ya, yang sudah saya sebutkan tadi, plus nanti kita akan bahas secara tersendiri di belakang, speedometernya yang sudah keren. Sekarang dia sudah full TFT, semuanya sudah dapat speedometer ini, dan dia punya riding modes, ada 4 riding modesnya, termasuk lap time juga, itu juga mereka sudah ada semua. Tapi di sini dia punya semuanya, ada ABS, ada traction control, semua juga punya traction control ya. Tapi yang ABS hanya ini saja. Terus dia juga punya quick shift. Nah, quick shifternya di sini dia hadir di varian yang RR ini, juga ada di varian yang SE ABS. Tapi yang varian standar itu belum ada quick shift-nya dan belum ada ABS-nya. Itu saja. Nah, kalau kita perhatikan lagi, bedanya adalah dia sudah ada frame slider untuk varian yang ZX25RR ini, lalu di yang ABS SE juga sudah ada frame slidernya, tapi yang di standar itu belum ada. Lalu soal warna, kalau yang RR hanya tersedia yang lime green ini, sedangkan yang varian SE itu ada 2, warnanya merah, ini warna baru, jadi varian warna biru sudah nggak ada lagi Mas Bro, sekarang adanya merah dan abu-abu. Lalu untuk varian standar hanya tersedia warna hitam saja. Oke, sekarang kita akan bahas satu-satu fitur-fiturnya, mulai dari yang ZX25RR ini. Sebelum kita masuk fitur-fiturnya, ini juga salah satu ciri khas desain yang baru, karena kalau Anda lihat knalpotnya sekarang besar di sini, tidak seperti yang
generasi sebelumnya yang dia underbelly ya. Sekarang knalpotnya dikeluarin ke atas ini dan bikin tampilannya jadi kelihatan lebih sporty lagi. Kalau Anda lebih suka yang underbelly apa yang knalpot yang keluar seperti ini? Tulis komentar di bawah ya. Tapi dari knalpot ini dia sekarang sudah comply dengan standar emisi Euro 4. Nah, bagaimana dengan kondisi mesinnya? Sebenarnya mesin ini tidak diubah sama sekali sama Kawasaki sehingga harusnya output powernya juga mirip-mirip lah dengan yang lama, ya kan? Nah sekarang kita lihat yang paling menarik dari ZX25 RR ini adalah speedometernya. Kita lihat yuk. Ini dia yang baru dari Kawasaki ZX25. Tampilannya keren ya di dashboardnya ini. Wow, udah modern banget sekarang. Dia punya speedometer yang mirip sama ZX10R atau Kawasaki versi 1000 dan Ninja H2. Ini kayak begini tampilannya persis banget. Begitu juga fitur-fiturnya semua sama. Tapi mumpung kita nyalain, kita coba sennya. Nyalanya kira-kira seperti ini Mas Bro. Ini sen kiri dan kanan dan juga ada hazard di tombol sebelah kiri ini. Ini ada knopnya buat nyalain hazard. Lalu kita lihat apa aja yang ada di speedometer baru ini. Dia ada besar sekali di sebelah kiri, ini posisi gigi. Terus ini adalah dia riding mode-nya ya. Sekarang lagi di posisi sport. Terus ada tachometer, terus ada velometer di bawah sini. Lalu ada yang gede di sini ini speed-nya. Terus ada odometer, ada ini suhu mesin, lalu ada kondisi aki, baterai. Terus bisa dirubah-rubah nih. Dia ada trip A selain odometer, trip B. Terus yang di bawah ini konsumsi bahan bakar, ini konsumsi bahan bakar rata-rata, dan ini range jarak tempuh yang bisa ditempuh dengan bensin yang tersisa, average speed, kecepatan rata-rata, dan total time motor ini sudah hidup. Lalu di sini ada jam dan banyak sekali lampu-lampunya ya, lampu netral, ada lampu ABS. Ini bensinnya nggak ada isinya jadi nyala dia. Terus ada indikator oli. Terus ada indikator sen, kiri, kanan, hazard, terus lampu jauh di sini. Lalu kita lihat ada apa aja di balik speedometer ini karena dia bisa di setel-setel nih. Jadi kalau kita pencet yang sebelah kiri ini, dia ada tombol di sini. Ini kalau kita pencet ke bawah agak lama, dia akan pindah riding mode-nya menjadi road. Dipencet lagi 1, 2, 3 detik pindah jadi rain, lalu jadi rider. Nah di riding mode rider ini dia otomatis bisa disetel di bawah sini, ada setelan power dan traction controlnya. Itu bisa kita ubah dengan mencet tombol select di sebelah kanan stang ini. Pencet sekali dia kedip-kedip, powernya itu bisa diubah jadi low atau full powernya. Lalu di sebelah traction control off bisa diubah juga traction control 1, 2, dan 3. Jadi semakin besar angkanya traction controlnya akan semakin kuat meredam tenaga. Kalau off otomatis dia akan nongol di sini KTRC off. Itu khusus di riding mode rider. Kalau mau dipindah ke riding mode lain, ridernya paling bawah tadi ya, dipencet atas, maka dia pindah riding mode yang lain. Rain, lagi road, dan sport. Nah, sport, road sama rain itu udah disetel sama Kawasaki, nggak bisa diubah-ubah. Lalu kita akan lihat bagaimana kalau kita ganti modelnya. Nah, kalau kita pencet dua-duanya, dia akan keluar menunya, ada vehicle settings. Ini Anda bisa ubah shift lamp. Shift lampnya bisa dinyalakan atau bisa dimatikan, seperti ini. Atau dimatikan. Nah, itu bisa di setel juga shift lampnya itu mau nyala di RPM berapa. Lalu ada immobilizer lamp juga bisa disetel. Sementara ada lagi settingan berikutnya. Oh, dia kembali ke depan. Oke, kita lihat display. Dia bisa berubah displaynya. Ini tipe 1,
Kita ubah ke tipe 2 yang lebih racing. Coba ya, seperti apa jadinya. Dan Anda bisa setel brightness juga di situ. Nah, kalau nanti riding di track, Anda bisa ubah seperti ini. Anda pencet yang sebelah kiri ini, maka otomatis lap time-nya akan ketahuan. Lalu ada banyak sekali informasinya ya. Di sini ada RPM jadi lebih gede, ya kan? Tachometernya, terus posisi gigi berubah di sini. Ini posisi lap di sini ya. Terus ini lap time base-nya ada di bawah. Terus ada posisi fuel di atas. Terus ada riding mode-nya pindah dari atas ke bawah. Lalu odometernya pindah ke sini dan suhu mesin ada di sini sekarang. Oke, sekarang kita ganti lagi. Coba pakai display yang buat jalan raya. Salah pencet, maaf. Pindah ke tipe ini. Dia akan balik lagi. Dengan kondisi ini dia bisa disetel, kalau pencet kanan yang lama akan menjadi putih. Nah, ini terserah Anda mau pakai yang mana. Mau pakai yang latar belakang hitam atau putih. Lalu ada setelan yang lain, biasa ya, itu buat setel jam. Terus ini untuk apa? Servis. Anda bisa tahu jadwal servisnya di sini. Terus ini Bluetooth. Nah, ini menarik karena Bluetooth ini Anda bisa sambungkan ke handphone Anda pakai aplikasi namanya Rideology khas Kawasaki. Di sana Anda bisa setel-setel juga dan bisa tahu kondisi motor seperti apa. Kayaknya di kelas 250 cc baru Kawasaki aja yang punya ini nih. Units, Anda bisa setel units, speed, fuel mileage ini konsumsi bahan bakar, dan temperatur. Anda bisa setel mau yang metric atau mau yang imperial. Oke, itu tadi semuanya baru dan makin enak buat dilihat, ya nggak? Terus kita akan coba bagaimana bunyi dari ZX25R yang baru ini. Suaranya khas, 4 silinder ya. Suaranya sekarang jadi lebih ngebas gitu, ya nggak? Nah, ini udah agak panas mesinnya. Tadi kita setel si flightnya di 6750, jadi kalau kita naikkan RPM-nya, nah, sedikit. Itu tadi si flightnya. Nah, tadi udah denger ya suara mesinnya, dan sekarang kita lihat shock breaker-nya. Di depan ini kelihatan dia sedikit berbeda dibanding yang varian standar dan SE karena dia ada setelannya di sini. Ini adalah setelan preload. Ke kiri dan ke kanan ini antara settingan keras dan empuk. Lalu di belakang juga dia punya setelan, terutama di bagian sini. Dia selain punya preload, jadi bisa nyetel pernya di sini, tapi juga ada 2 setelan pakai obeng minus di sini. Itu kelihatan di sini ada namanya temp dan compression, berarti Anda bisa nyetel rebound dan damping dari shock breaker ini. Dan ini hanya ada di varian ZX25RR yang paling tinggi. Lalu dia punya komposisi suspensi yang masih mirip-mirip lah dengan yang lama ya. Semua komponennya sama semua, arem, pelek, ban itu masih pakai komponen yang sama. Jadi harusnya secara riding dynamics dia masih sama lah dengan yang lama. Bannya masih pakai Dunlop Sportmax GPR 300, dan dia punya dimensi juga masih sama dengan yang lama.
Dan yang terakhir kali adalah kalau Anda lihat di sebelah kiri ini, Anda akan lihat di sini dia berbeda antara yang varian ZX25RR ini dengan yang SE itu punya quick shift, jadi ada tuasnya berbeda dengan yang varian standar. Kalau yang standar benar-benar tuas gitu aja, yang ini dia ada quick shifternya. Lalu buat yang tipe ini, Anda juga dapat single seat cover. Jadi kalau mau riding sendirian, pasang yang ini, tampilannya jadi lebih sporty. Dia ada di varian ZX25RR dan yang varian ZX25R ABS SE. Buat yang standar, ya namanya juga standar ya Mas Bro. Dapatnya itu aja. Tapi di varian standar, Anda juga dapat lumayan loh. Ada riding modes, ada traction control juga, dan Anda dapat speedometer yang baru berikut dengan lifetime counter. Mantap. Oke, itu aja video mengenai ZX25R yang baru dari Kawasaki ini. Kalau Anda ingin tahu bagaimana rasanya, kita udah pernah nyobain yang versi sebelumnya. Saya rasa di jalan rasanya mirip-mirip saja, hanya mungkin pada saat naik Anda akan lebih banyak fokus di speedometer baru ini buat yang model baru 2023 ini. Oke, saya undur diri. Terima kasih buat Anda yang sudah nonton video ini sampai habis, dan terima kasih yang sudah like, subscribe, dan komen di video ini. Bagikan ke teman-teman Anda yang lagi nyari motorsport, terutama yang 4 silinder. Siapa tahu emang lagi nyari, dan ini adalah yang terbaru dari Kawasaki. Main-main juga ke website kami www.autorider.com, dan follow kami di Instagram kami @autorider.com, TikTok kami juga @autorider.com. Sampai jumpa di video kami yang lain. Bye!